Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan para santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini malam terakhir untuk kita, udah kayak lagu dangdut ya, mengkaji Ihsa'ul Ulum ya. Tinggal 2-3 halaman, tapi sebenarnya ini cuma 2 kurang ya, dua halaman lagi kita akan khatam kitab Ihsa'ul Ulum ya. Pertemuan 27, pertemuan terakhir. Tempo hari Faslul Maqal juga sama. Pertemuan 27 kita khataman. Dahsyat juga ini. Padahal tidak disengaja. Jadi kita menghatamkan kitab, 2 kitab masing-masing pas di pertemuan ke-27. Di permulaan mari sama-sama kita baca. Oh ya, temanya masih tentang teologi ya. Ini saya kasih tema teologi pasca kebenaran. Tapi emang nanti bahas soal itu. Nggak sekedar gagah-gagahan saja. Post-truth. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'allif hadal kitab, filsuf Islam yang bernama Abi Nasr Al-Farabi. Juga untuk guru kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'allif kutub alladzi ta'lamna, juga untuk keluarga kita, kerabat kita, keturunan kita, pasangan kita. Semoga Amin. Yang sudah meninggal dunia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Sementara kita yang masih hidup, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin. Dimudahkan segala urusan kita. Amin. Hajat-hajat kita dikabulkan. Amin. Dan senantiasa berbahagia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Mas Ade mohon membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran enggak, Mas? Benar, oke. Wa qaumun min haula'i ra'au ayyang suru amsala hadhil asya, yakni allati yukhayyalu fiha annaha syani'atun. Syun'ah. Ya. Annaha syun'atun. Bi ayyatatab bi'u sairul milali. Fayal taqitul asya'a asyun'ata allati fiha. Fa idza arada al-wahidu min ahli tilkal milali taqbiha syai'in mimma fi millati haula talaqahu haula'u bima fi millati ulaika minal asya asyun'ati fadafa'uhu bidzalika an millatihim. Oke, cukup. Wa qaumun min haula. Dan ada satu kaum dari mutakallimun ya. Kemarin kita sudah membahas 2 kaum dari mutakallimun. Pertama, orang-orang mutakallimun yang semua mutakallimun membela agamanya ya, dan menyerang agama lain, keyakinan lain. Yang pertama itu yang dibela adalah wahyu, yang diserang adalah akal, untuk kaum yang pertama. Kita sudah bahas di 2 minggu sebelum ini. Kemudian kaum yang kedua adalah para teolog yang menggunakan argumen-argumen non-wahyu untuk membela agama. Misalnya dalam hal ini dengan argumen empiris, argumen rasional, atau juga argumen ilmiah untuk membela agamanya. Dan di situ mereka menggunakan takwil agar seolah-olah apa yang diungkapkan oleh agama selaras dengan ilmu
kekinian, atau sebaliknya ilmu kekinian itu menopang, mensupport apa yang diungkapkan oleh agama. Nah, sekarang yang ketiga. Ini apa? Ada sekelompok mutakallimun ra'au ayyang suru amsalah hadil asya. Mereka berpandangan seyogyanya mereka membela perkara-perkara dalam agama, yanillati yukhayyalu fiha annaha syun'ah. Dalam hal ini berurusan dengan allati yukhayyalu fiha annaha sun'ah. Sesuatu yang dibayangkan bahwa di dalam sesuatu itu terdapat keburukan. Sun'ah itu kubh, ya. Bi ayyatatabbi'u sa'iral milali. Mereka menelusuri semua agama. Fayaltaqitu al asya'a al as-sun'ata. Kemudian mereka mencari hal-hal yang buruk, al-latifiyah, yang terdapat di agama itu. Intinya ini nyari-nyari kesalahan. Ini salah satu kerjaan para teolog adalah mencari celah lemah pada agama lain, pada keyakinan lain. Bukan mencari kebaikannya, jadi agama itu salah, agama ini jelek, dan seterusnya. Nyari masalah. Nyari masalah. Ya, gitu. Itu jelek, itu jelek. Faida aradal wahidu min ahli tilkal milali, apabila salah seorang pemeluk agama tersebut hendak takbiha syai', menjelek-jelekan sesuatu mimma fi millati haula, yang terdapat di agama pihak lain, talqahu haula bima fi millati ulaika minal asya'is sun'ah. Maka teolog itu berusaha menghadapi orang lain, mempertemukan mereka dengan sesuatu yang buruk di agama dia. Ya. Fadafa'uhu bidzalika an millatihim. Kemudian ini teolog ini menyerang agama lain dengan kelemahan yang terdapat di agama lain itu demi membela agamanya. Kalau kalian tahu Ahmad Deedat nggak? Nah, ini model Ahmad Deedat kayak gini. Ahmad Deedatnya suka debat tentang kristianitas, ya kan? Dicari itu kelemahannya Kristen seperti apa gitu kan. Berdebat lah, debat. Kemudian dia berusaha membela agamanya, Islam dalam hal ini, dengan cara mencari kelemahan agama lain. Tapi kemudian ya pasti ada orang lain yang berusaha melakukan hal yang sama. Teolog sebenarnya tidak hanya di Islam saja, di agama yang lain, sejauh dia pendekatannya teologis kayak gitu. Mencari kelemahan agama lain, mencari kelemahan akidah yang lain, lantas dia serang agama lain dengan menunjukkan kelemahan itu, dan dengan menunjukkan itu dia merasa telah membela agamanya. Mungkin di kalangan kita Nahdien juga ada yang model kayak gitu juga. Menyerang Wahabi dan seterusnya gitu kan. Nyari kelemahan ya. Ada itu kan? Ada itu. Ya kita autokritik juga. Itu pendekatan teologis. Ya, teologis. Nyari kelemahannya gitu kan. Nyari salahnya lah, nyari musuh. Nyari musuh, ya kan? Ya kemarin saya sudah sebut pas ngobrol dengan Mas Ade itu. Contoh di Islam sendiri misalnya Al-Biqai itu kan mengkritik Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sama-sama muslim padahal, cuman Ibnu Arabi sufi falsafi, Al-Biqai itu fakih yang teolog. Tanbihul Ghabi an takfiri Ibni Arabi. Judul bukunya kayak gitu. Tanbihul Ghabi. Peringatan kepada orang bodoh fi takfiri Ibni Arabi, dalam mengkafirkan Ibnu Arabi. Bahasanya kayak gitu. Ini orang bodoh ya, jadi seolah-olah dia ingin mengatakan Ibnu Arabi itu bodoh dan dia kafir. Jadi istrinya kayak gitu semua. Tapi sebagian orang ada yang senang baca kayak gitu ya. Bukunya laku Pak malahan. Laku, iya laku. Sebagian kita juga ya mengkritik Gus Dur, ya kan? Mengkritik Kiai Said. Tempo hari juga ada yang mengkritik Mas Ulil, ya kan, ada kan? Kok kafiran, kesesatan, begitulah bahasanya kayak gitu. Kafiran, kesesatan dan seterusnya.
panas lah, intinya itu panas, buku-buku panas itu. Ya. Ini yang pertama, kelompok yang ketiga mencari kelemahan. Masih lanjut Mas. Wa akharuna minhum lamma ra'au annal aqawila allati ya'tuna biha fi nusrati amsali hadhil asya laisat fiha kifayatun fi antasiha biha tilkal asya sihatan tamatan hatta yakuna sukutu khosmihim li sihatiha indahum la li ajzihi an muqawamatihim fiha bil qauli itorru an dalika ila ayyasta'milu ma'ahu al asya'a allati tulji'ahu ila ayyaskuta an maqulatihim imma khojlan aw hasron aw khaufan min makruhin yanaluhu. Oke. Wa akharuna minhum, pihak lain di antara para teolog, lama ra'au, ketika mereka memandang annal aqawil allati ya'tuna biha, bahwa pernyataan yang mereka hadirkan fi nusrati amthali hadhil asya, untuk membela perkara di agamanya, ya, laisat fiha kifayatun, tidak cukup, fi antasihha biha tilkal asya sihatan taman, untuk membenarkan hal-hal yang di dalam agama itu secara benar-benar benar, sungguh-sungguh benar. Ya. Ketika teolog mendapati bahwa argumennya untuk membela agama dia itu nggak cukup kuat untuk menyerang musuh. Hatta yakuna sukutu khosmihim lisihatiya indahum, sampai musuhnya itu diam. Lisihatiya indahum, karena menurut mereka itu karena pendapatku benar, ya. Lali adsi an muqawamatihim fiha bil qaul, bukan karena kelemahan musuh itu untuk mempertahankan diri di dalam perdebatan itu, ya, dengan pernyataan. Irtoru, maka para mutakalim itu terpaksa. Ingda dalika, saat itu, ila ayyasta'milu ma'ahu al asya, untuk menggunakan pada saat itu perkara-perkara allati talji'uhu, yang dihadirkan ila ayyaskuta an makulatihim, sehingga musuh itu diam. Imma khajalan, mungkin karena malu, au hasron, atau tersandra, au khaufan min makruhin yanalu, atau takut mendapatkan hal yang dibenci olehnya. Ini masih model yang tadi. Ketika teolog itu hendak menyerang keyakinan lain, ini dia kadangkala argumennya nggak kuat. Ya kan, belum tentu kuat, ya kan, ya karena ini kan pengennya menang, belum tentu kuat. Ketika dia tidak punya argumen yang kuat yang memungkinkan musuhnya itu terdiam, maka yang dilakukan adalah menggunakan apapun yang menjadikan dia diam, baik karena takut, malu, atau tersandra, nakut-nakutin, dikafirin. Nah, itu sih gitu kan, benar kan? Ada mungkin di media sosial juga model kayak gitu kan. Sebenarnya mereka udah kalah ini. Ini udah nggak bisa lagi deh. Sebenarnya argumennya udah lemah. Akhirnya apa? Kamu kafir ya? Kamu muslim atau bukan? Ada gitu kan ya? Apa sih? Saya belum alhamdulillah nggak suka berdebat sih. Tapi kamu muslim? Mungkin gitu. Ada yang katakan gitu, benar? Iya. Ada yang pernah debat-debat dengan kayak gitu nggak? Semoga nggak usah, karena itu nggak bisa ngabisin tenaga dan malah ya nggak ada gunanya. Tapi gitu deh, Anda Muslim, ya gitu kan? Apa urusannya loh, gitu kan? Itu kan tadi kalau ya iyalah gitu. Intinya kemudian dia menakut-nakuti, bikin malu, kan? Oh Muslim saya misalnya yang sering diserang perempuan, tadi kita ngobrolin soal cadar dan seterusnya. Itu ketika ada muslimah misalnya pakai pakaiannya gimana gitu, suka diserang gitu oleh orang-orang yang model pendekatan teologis tuh kan. Anda muslimah kok pakai jilbab, kok lekuk tubuhnya masih kelihatan gitu kan. Kayak misalnya
Bu Sinta itu kan suka diserang juga kan karena pakai kerudung yang semacam itu, ya kan? Kerudung zaman dulu. Dan seterusnya itu kan. Misalnya dibikin malu itu kan. Dibikin malu mereka. Ini mereka berusaha bikin malu orang yang tidak sejalan dengan mereka. Kamu lebih baik nggak usah pakai jilbab, misalnya gitu kan. Hal kayak gitu. Atau dalam hal ini ya kalau kemudian kita kritik soal jilbab itu dianggapnya kamu ini jilbab itu sesuai dengan Al-Qur'an. Anda mengkritik orang menggunakan hijab berarti Anda mengkritik Al-Qur'an. Anda mengkritik Quran berarti Anda anti-Islam. Anda anti-Islam berarti Anda kafir. Larinya ke sono-sono itu. Ya, misalnya itu yang tempo hari itu apa namanya yang kasus Ahok kan larinya ke sono-sono itu. Larinya ke sono-sono itu. Apa sih soal apa sih? Aulia ya? Aulia. Wala tattahidu apa sih? Iya, tentang aulia kan. Jangan jadikan orang-orang yang non muslim itu sebagai wali kan, wali, pemimpin. Tapi kemudian ini Al-Qur'an nih. Kok jangan mau dibohongi dengan Al-Qur'an. Kan itu kan? Ini mutar balikannya gitu. Jangan mau dibohongi dengan Al-Qur'an. Yang menggunakan Al-Qur'an biasanya siapa? Yang sering ngomong pakai Al-Qur'an siapa? Ustadz, ya kan? Kiai, santri. Loh, jangan mau dibohongi oleh dengan Al-Qur'an. Berarti yang ngomong dengan Al-Qur'an dianggap bohong nih sama ini nih. Yang biasa ngomong dengan Al-Qur'an para ustadz. Berarti dia mengatakan para ustadz bohong. Atau yang dimaksud adalah para ustadz, para kiai bohong atau Al-Qur'annya bohong. Jangan-jangan yang dimaksud Al-Qur'an bohong. Itu larinya ke sono. Membela Al-Qur'an. Maka demonya apa? Membela Al-Qur'an. Ya kan? Nah, tadi. Jangan mau dibohongi dengan Al-Qur'an. Ini yang bohong siapa? Kiai atau Al-Qur'an? Jangan-jangan yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Berarti Anda menganggap Al-Qur'an bohong. Larinya ke sono. Demonya adalah demo membela Al-Qur'an. Bukan larinya jauh itu. Ketika membela Al-Qur'an, akhirnya orang takut kan, gak berani ngomong itu. Itu dia. Jadi iskatu al-hasam, membikin musuh diam. Bukan karena yang diomongkan benar, bukan. Karena dibikin takut. Dibikin malu, dibikin takut, dibikin tersandra. Sehingga udah, kicep aja. Ya benar, kicep ya? Iya benar ya, bahasa orang anak sekarang kicep. Lanjut Mas. Wa akharuna lamma kanat millatuhum inda anfusihim sihatan. Sohihatun. Iya. Sohihatan. Ya. Sohihatan. La yashakkuna fi sihatiha ra'au ayyang suruha inda ghairihim wa yuhsinuha wa yuzilu asyubhata minha yadfa'u khusumahum anha bi ayyi syai'in uttufiqo walam yubalu bi ayyasta'milu al-kadhiba wal mughalatata wal bahta wal mukabarata li'annahum ra'au anna man yukhalifu millatahum ahadu rajulaini Lanjut. imma aduun wal kadhibu wal mughalatatu jaizun ayastamala fi daf'ihi wa fi ghalabatihi kama yakunu dzalika fil jihadi wal harbi. Oke. Wa imma laisa bi aduwin walakin jahila. Jahula atau jahila sih? Boleh lah, sama aja. Jahula boleh. Sama aja. Walakin jahila hadza nafsihi min hadhil millati lidu'fi aqlihi wa tamyizihi wa jaizun ayyahmila al insana ala hadzi nafsihi bil kadhibi wal mughalatati kama yaf'alu dzalika bin nisa'i wasibyani. Oke. Ayyahmilal insana ya tadi ya. Oke, boleh. Ini masih yang tadi nih, intinya ini kaum yang ketiga itu tukang nyerang, ya, ofensif. Ra'au wa aharuna dan yang lain dari mutakallimun, lama kanat millatuhum inda anfusihim sohihatun. Mengingat agama mereka, menurut mereka benar, layashakuna fi sihhatiha. Mereka tidak ragu tentang kebenaran agama mereka. Ra'au, mereka berpandangan ayang suruha ingda khorium,
untuk membela agamanya dalam menghadapi pihak lain, wa yusinuha menganggap baik, memandang baik agamanya, wa yazilu asyubhata minha, menghilangkan keraguan-raguan, enigma di dalam agamanya, bi ayyadfa'u husumahum anha bi ayyi syai'in utufika. Dia akan menyerang musuhnya dengan apapun yang disepakati. Walam yubalu, mereka tidak peduli, bi ayyastamilu al-kadziba, untuk menggunakan kebohongan. Wal mughalatota itu tipu daya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Wal bahata itu kadib, bohong juga. Wal mukabirota, menentang mukabiroh itu, mukabiroh atau mukabaroh itu menentang demi kemenangan. Ngeyel yang penting menang. Benar atau salah nomor sekian. Li'annahum, karena mereka berpandangan, li'annahum ra'au, karena mereka berpandangan, annama yukhalifu millatahum, orang yang menentang agama mereka itu ahadu rojulaini, salah satu dari dua orang, dua model orang. Ima aduun, mungkin dia adalah musuh, wal kadhibu, dan bohong, wal mughalatatu, tipu daya, itu jaizun, diperbolehkan, ayustakmala, untuk digunakan fi daf'ihi, untuk menyerang musuh, wa fi ghalabati, untuk mengalahkan musuh, kama yakunu dzalika fil jihadi wal harbi, sebagaimana terjadi di dalam jihad dan perang. Wa imma laisa bi aduwin, atau kebohongan dan seterusnya itu dilakukan untuk menghadapi orang yang bukan musuh, walakin jahula atau jahilah haddo nafsihi, tidak mengetahui kadar dirinya, min hadil millah, dari agama ini, lidhu'fi aklihi wa tamyizi, karena lemah pikirannya untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Wa jaizun, dan diperbolehkan menurut mereka ya, ayyah milal insana ala haddi nafsihi, untuk membawa manusia menuju ke nasib dirinya, apa yang seharusnya pada dirinya, bil kadibi, dengan kebohongan, wal mughalatati, dan tipu daya, kama yaf'alu dzalika bin nasa'i wal wasibyan, sebagaimana seorang melakukan hal itu kepada perempuan dan anak kecil. Ini yang ketiga. Masih yang ketiga, yaitu membela agamanya dan menyerang agama yang lain demi membela agama diri sendiri dengan sarana apapun. Meskipun sarana untuk menyerang pihak yang lain dan membela diri sendiri itu adalah kebohongan, itu adalah tipu daya, dibiarkan. Ini karena apa? Karena argumennya mereka menghadapi musuh yang bertentangan dengan agama mereka, itu dianggap musuh. Menghadapi musuh itu boleh melakukan berbagai hal. Bohong ya boleh, tipu daya boleh, kayak seperti di perang. Atau dalam hal ini ilustrasinya seperti menghadapi orang yang bodoh. Ini contohnya nggak asik ini, perempuan dan anak-anak. Lalu menghadapi perempuan, ini agak misoginis ini. Ini tanggal 8 ini kan hari perempuan nasional ya, internasional ya. Tapi ini contohnya nggak asik ini. Tapi ini bukan argumennya Al-Farabi, argumennya orang-orang mutakalimin. Menipu perempuan dan anak kecil itu diperbolehkan karena mereka tidak tahu dan semacam itu. Jadi ini kalian bisa perhatikan ya. Kalau akhir-akhir ini Anda memperhatikan orang yang menyebarkan hoax, ya kan? Memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu ya pendekatan-pendekatan teologis. Nggak perlu disebut lah ya kelompoknya ya kan? Itu kan walau alam mereka tahu yang benar atau enggak. Sederhananya mereka meyakini yang benar itu adalah pendapatnya sendiri. Itu yang terbenar, yang lain salah. Jadi kan mereka meyakini itulah yang benar, karena yang benar selainnya salah, maka orang yang tidak sepakat dengan mereka layak untuk diserang dengan tipu daya apapun. Kemarin kakak ipar saya cerita, dia waktu muda pernah mau direkrut oleh menjadi anggota NII, Negara Islam Indonesia.
Itu ya dijanjikan untuk jadi lurah katanya. Nanti kamu jadi lurah ya gitu. Nah, argumennya itu keren loh dia. Ketemu ke orang-orang awam gitu. Ini kalau NI itu modelnya gini, ketemu orang awam tanyain, kamu muslim kan? Iya. Kamu sholat? Sholat. Tahu dalilnya sholat? Kalau santri kan gampang ya, aqimus sholat wa atuz zakat. Tapi kalau orang awam belum tentu tahu loh. Oke, wudu, kamu sebelum sholat wudu, tahu dalilnya wudu? Mana ketehe ya kan? Kalau nggak santri juga belum tentu tahu juga, ya kan? Ya kan? Itu mereka kemudian dalil dikasih, nah berarti dia ngomongin, berarti kamu selama ini Islamnya taklid nih. Wudu nggak tahu dalilnya wudu, sholat nggak tahu dalilnya sholat, gitu kan? Berarti selama ini kamu taklid, nggak tahu dalilnya. Baru mereka ngasih tahu dalil-dalil. Tapi kemudian intinya nanti NII, gitu. Intinya NII. Ini semua buwot, gitu kan? Ini negara tidak Islam itu berarti buwot, kayak gitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kacau balau lah. Bagi orang yang model kayak gitu, sah, boleh aja. Karena tadi pertimbangan mereka seperti perang. Kan, padahal kayak misalnya kemarin pilpres kan, ini kita ngalami kayak gini pilpres kan. Orang yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik, ya kan? Kacau balau lah, ya kacau balau itu, ya kan? Ya itu tadi, karena menganggapnya itu perang. Yang parah lagi menganggapnya itu adalah jihad. Seolah-olah kalau misalnya presiden tertentu tidak terpilih, maka Tuhan nggak disembah lagi gitu. Kita jadi kafir semua, itu kan kacau balau itu. Ya kan? Itu kacau balau itu. Itu argumennya teolog ya semodel kayak gitu. Dan itu tidak sehat, sangat tidak sehat. Ini maka saya kasih tema di malam ini ya, teologi pasca kebenaran. Kalam yang melewati kebenaran. Jadi seolah beda dengan ini Al-Farabi dalam hal ini filsuf. Dia di sini hanya mendeskripsikan metode mutakalimin dalam menyebarkan apa yang mereka yakini. Itu caranya semacam itu. Mereka membela diri dan menyerang pihak lain. Seolah-olah diri yang paling benar, yang lain pasti salah. Kemudian yang lain diserang sedemikian rupa. Yang akan terjadi dengan metode semacam itu ya kebencian saja. Panas, benci, tidak bisa hidup bersama sebenarnya. Itu yang terjadi di zaman dulu ya semacam itu. Hambaliyah lawan Mu'tazilah itu kan sampai kafir-kafiran ya karena semacam itu, ya. Dan itu nggak sehat. Saya tidak akan bela Mu'tazilah juga, dalam hal ini juga nggak sehat, ya. Karena ketika Hambaliyah juga, ketika orang Sunni juga nggak 100% sehat juga. Di zaman kontemporer misalnya di Mesir itu ada Nasr Hamid Abu Zaid, itu dikafirkan oleh ulama bukan dari Azhar itu. Orang namanya namanya Abdus Sobur Sahin. Padahal Abdus Sobur Sahin itu menulis buku Adam Laisa Abul Bashar. Adam bukan manusia pertama. Itu akhir-akhirnya dia kayak kualat sama Abu Zaid. Dulunya dia mengkafirkan Abu Zaid. Abu Zaid itu dikafirkan karena mengkritik Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i. Padahal buku yang lebih parah dari itu ada. Mafhumun Nas itu lebih parah, bahwa Al-Quran itu dianggap sebagai produk budaya, ya kan? Tapi bukan itu ternyata. Dia dikritiknya karena Imam Syafi'i itu. Dia mengkritik Imam Syafi'i. Dia dikafirkan karena begini, wacana akademis dibawa ke khutbah Jumat. Iya. Jadi dia mengkafirkan Abu Zaid, padahal itu perdebatan ilmiah itu kan bisa kemana-mana itu, ya kan? Dibawa ke khutbah Jumat, kemudian akhirnya ada demonstrasi dan seterusnya. Parahnya adalah setelah dia, ini berarti kamu kafir. Karena kafir berarti kamu dengan istrimu, itu istrimu masih muslim kan? Berarti kamu kafir sama muslimah. Ini harus cerai. Jadi dia disuruh bercerai dengan istrinya. Sampai separah itu. Kemudian beliau akhirnya pindah ke Belanda.
gara-gara tulisan diajak itu ya kerjaannya orang Sunni dalam hal ini ya kan, dalam hal ini itu orang Sunni, artinya ada dosanya juga orang Sunni. Intinya ini kalau pendekatannya teologis, kita tidak akan damai karena ada klaim kebenaran. Problemnya karena klaim kebenaran, merasa paling benar. Sebenarnya setiap kita harus kalau merasa benar wajar. Dan itu pasti, ya kan? Kita semua pasti ngerasa benar. Kalau nggak mungkin kita sholat, nggak mungkin kita melakukan apapun. Artinya kita merasa benar boleh. Tapi merasa paling benar itu masalah. Ketika kita merasa paling benar, akhirnya kita akan menyalah-nyalahkan orang lain dan merasa tidak ada benarnya pada orang lain. Padahal kan belum tentu, ya kan? Mungkin saja kita benar, menurut kita benar, tapi kita bukan nabi, ya kan? Kita bukan Tuhan, mungkin keliru. Jadi ya harus ada kerendah hatian untuk mengakui bahwa kita mungkin keliru. Nah, itu yang tidak ada di pendekatan teologis. Kalau di pendekatan filosofis, pendekatan tasawuf, itu dua-duanya sama. Ada kegairahan untuk mengetahui kebenaran. Maka hubbul hikmah, filsafat kan hubbul hikmah, cinta kebijaksanaan. Ketika ditanya Pitagoras itu kan ditanya, Anda itu apakah Anda adalah orang yang bijaksana? Oh enggak. Saya hanya pecinta kebijaksanaan. Itu kan tawadhu itu. Padahal saat itu pintar betul itu. Pitagoras itu nabi sebenarnya. Kalau zaman itu ya bisa dibilang dia nabi. Dia cuma menyebut saya hanya pecinta kebijaksanaan. Filsuf, sufi juga sama tadi. Dia tidak merasa paling benar. Dia hanya yang dijalani benar, tapi dia masih ini kecil, kami kecil, jadi senantiasa mencari kebenaran semacam itu. Sehingga tidak akan menyerang orang lain. Itu kenapa para sufi, termasuk para filsuf itu justru mencari titik temu nanti. Cari titik temu. Ngeritik ada. Ngeritik oke, ngeritik ada. Kalau di filsafat masih ngeritik ya. Utamanya tasawuf sebenarnya yang paling berusaha mencari integrasi, ya kan? Kalaupun filsafat bukan filsafat barat. Filsafat Islam itu kecenderungannya integratif. Menyatukan hal-hal yang berbeda. Misalnya gini, kalau di filsafat barat itu kan ada yang rasionalis, ada yang empiris. Itu saling menolak itu, ya. Yang empiris merasa kebenaran ya yang bisa ditangkap indrawi. Yang rasionalis kebenaran itu hanya secara rasional. Ada lagi nanti intuisionis, ya. Kebenaran itu dari intuisi, dari hati dan seterusnya. Maka kalau di filsafat Islam itu bisa digabung itu semuanya. Jadi kebenaran itu bisa dicapai dengan indera, bisa dicapai dengan akal, bisa dicapai dengan intuisi, bahkan bisa dari wahyu digabungin. Nah itu. Jadi kalau di filsafat Islam sama tadi, berusaha untuk menyatukan. Atau contohnya misalnya Al-Farabi, saya bawa nih bukunya. Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimaini. Ini punya Al-Farabi. Penyatuan antara pendapat dua filsuf. Maksudnya adalah Plato dan Aristotle. Ini di Muqaddimahnya disebutkan di sini, selama ini orang menganggap Plato dan Aristotle itu bertolak belakang. Dia berusaha untuk menyatukan, gitu kan. Itu sebagai contoh. Yang dicari adalah titik temu. Nah, kalau teologi enggak, yang dicari apa? Titik tengkar. Kalau nyari titik tengkar, ya pasti banyak bedanya kan? Ini kan kalian ini nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama ini kan? Ada yang bewokan, ada yang klimis, ya kan, gitu kan? Ada yang gondrong, ada yang cepak, ya kan? Kalau mencari perbedaan seperti model kayak tadi teolog, ya nggak usah dicari, kita our fingerprint are different, ya kan? Dari mulai fingerprint sidik jari aja kita beda. Kalau nyari perbedaan banyak betul. Satu NU aja kita yang beda-beda banyak kan? Satu NU tuh, belum NU sama ormas lain, beda. Sama Islam bedanya banyak. Apalagi sama agama yang lain, nggak usah dicari, artinya nggak usah dicari. Justru yang dicari adalah, karena kalau yang dicari ya yang ada adalah gesekan terus, ya kan? Tapi yang seharusnya dicari adalah titik temu justru. Ketika yang dicari adalah titik temu, mau bedanya, mau agama nggak beragama sekalipun kita akan ketemu, Mas. Dan itu akan damai, ya kan? Misalnya sampai ke taraf orang ateis atau nggak ateis, minimal ya, oh kamu manusia kan? Udah, ya gitu aja. Itu tidak akan musuh orang apapun, orang model apapun.
Itu karena apa? Yang dicari titik temu. Kalau yang dicari titik temu, walaupun sepertinya secara zahir berbeda, pasti akan bersatu dan damai semacam itu. Nah, itu yang barusan saya bilang adalah pendekatan filosofis, pendekatan sufistik. Yang dicari adalah titik temu. Sementara tadi yang kita baca adalah pendekatan teologis, yang dicari justru titik tengkar. Klaim kebenaran dan titik tengkar. Hasilnya kacau balau. Dan itu pernah dialami di saat Islam berjaya dulu, dan juga sempat kita alami juga di Indonesia ya. Klaim-klaim kebenaran yang kemudian seolah-olah Islam akhirnya ya kering kan. Kalau yang ada adalah pertengkaran kayak gitu ya orang nggak asik. Saya tempo hari pernah tuh, saya baru pulang dari Mesir, kemudian dipanggungin tuh dengan berbagai di PBNU. Saya waktu itu kalau tidak salah membahas soal Ahmadiyah. Nah, karena saya dipanggil sebagai perwakilan anak muda, saya bilang begini, Bapak-bapak, begini, kami anak muda itu sebenarnya ya terkait dengan agama kan ada unsur apa Mas? Keturunan kan? Oh iya. Iya kan? Kemudian orang masih muda itu kan masih meraba-raba soal agama sebenarnya, ya kan? Apalagi kalau belajar filsafat itu kan masih meraba-raba. Kemudian kita ketemu dengan orang-orang tua berdebat, ya kan? Padahal agama belum tentu asik. Kemudian kita ngelihat bahwa bapak berantem aja. Kira-kira tertarik nggak anak muda dengan agama yang model kayak gitu? Saya bilang malah nggak tertarik. Kalau nggak tertarik, malahnya agama lama-lama ditinggalin loh Pak. Benar nggak? Ya kan? Ya? Kita sebenarnya agama apa sih asiknya? Kan anak-anak kecilnya mungkin nanya kan ya, ini ngapain kita puasa, ngapain kita sholat? Nah, yang ada agama kan nyuruh mulu kan, sholat lu, puasa lu kan gitu kan? Apa sih ini kita main game asik keles gitu kan? Ya kan? Disuruh-suruh mulu kan? Udah disuruh-suruh mulu oleh dengan wacana keagamaan. Di sisi lain tadi orang tua pada berdebat soal perbedaan. Oh ini apa? Ini muslim nggak muslim kayak gitu. Ya kalau kita berdebat kayak gitu, bapak kita berdebat kayak gitu, saya khawatir nanti anak cucu kita malah nggak tertarik dengan agama. Ya kan? Ya artinya jangan dicari hal yang berbeda model kayak teologis. Justru carilah titik temu, maka di titik itu agama jadi pendamai. Oh, apa gunanya agama? Kayak misalnya saya kalau ngajarin pendidikan agama saya gitu. Kamu sholat, apa gunanya sholat? Gitu. Apa ya? Kan itu biasanya nggak diajarin tuh. Kita waktu sekolahan hanya gitu kan, sholat lu gitu kan. Nah ini kamu Tuhan emang apa gunanya sih bertuhan? Gitu. Saya nanya gitu malah. Jadi biar mahasiswanya akhirnya berpikir kan, oh iya ya apa gunanya gue bertuhan ya? Tapi ya nanti dibimbing itu, awalnya disuruh dia kemana-mana itu. Emang perlu bertuhan gitu, awalnya gitu. Sholat emang perlu. Iya, biarin aja, emang perlu sholat, bukan? Enggak sih Pak, bisa gitu. Repot juga itu kan. Tapi kemudian saya ajarin ini, terus akhirnya dia oke. Sampai punya kesadaran sendiri bahwa bertuhan itu penting, sholat itu penting. Nah itu kan. Sebenarnya pendekatannya semacam itu, dan itu jarang kita temukan di pendidikan keagamaan kan. Yang ada cuma nyuruh-nyuruh doang atau ngajak kita berantem. Nah, itu nggak asik. Nah. Oke. Tadi ya. Kamulah kitabu tadi udah saya artikan semua kan? Udah ya. Kamulah kitabu Abi Nasr Al-Farabi, telah sempurna kitab Abi Nasr Al-Farabi fi tafsilil ulum, dalam menjelaskan secara terperinci tentang ilmu-ilmu, wazaihi wa marotibi, bagian-bagiannya dan tingkatan-tingkatannya, fi awahir syahri Ramadan al-mubarak, di akhir bulan Ramadan, sanata arba'in wa situmi'ah, 640 Hijriah. Wahadal kitab yusamma Isa'ul Ulum, buku ini dinamain Isa'ul Ulum, enumerasi ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hatam kita. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita saya malam Selasa itu diminta ini di kompleks saya untuk apa ya, ikuti ada pengajian. Mereka udah jalan lama. Jadi nanti kalau kita ngaji lagi mulainya ini ya, kalau Rabu
malam Kamis nih Mas. Ada jadwal nggak? Gimana? Saya sih usul gantinya nanti, ini yang kitab baru ya. Sebelum kita ngomong kitabnya apa, saya ngomongin waktu aja dulu. Apa ya? Rabu itu kan kalau di Ihya-nya itu hari diciptakannya cahaya. Rabu ya kan. Ya, ada gitu-gitu ya lah. Iya, Rabu malam Kamis kan. Oke. Iya. Terkait dengan kitabnya, tadi ada yang mau tanya? Barangkali sebelum saya ke kitab yang baru. Ada yang mau nanya? Ada yang nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ada atau cukup? Kitabnya nih saya, kalau yang selanjutnya saya agak ya pilihan kalian. Saya sengaja bawa 4 kitab. Satu kitabnya Imam Ghazali, judulnya Al-Qistas Al-Mustaqim. Ini tentang mantek, logika. Tapi contoh-contohnya Al-Quran. Jadi saya pernah nulis makalah tentang kitab ini, Mantik Qur'ani, Logika Al-Ghazali. Nah, ini logika Qur'ani. Di sini nanti argumennya adalah bahwa logika itu bukan diajarkan Aristotle, tapi semua nabi itu mengajarkan logika gitu. Alkitab wal hikmah, ya kan gitu kan. Setiap nabi itu kan membawa alkitab, al hikmah. Hikmah itu apa? Filosof dan itu logika gitu. Jadi bagi Al-Ghazali bapak logika bukan Aristotle, tapi bahasa Nabi Ibrahim. Nah, contohnya banyak Nabi Ibrahim di sini. Ini salah satu pilihan. Atau tadi yang saya sudah sebut, Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Ini Abi Nasr Al-Farabi, murni filsafat kali ini. Tapi masih pengantar sebenarnya. Apa namanya? Belajar tentang filsafatnya Aristotle dan Plato. Nanti pilihannya 2 ini aja dulu. Ada lagi sebenarnya ini Abu Hayyan At-Tauhidi Al-Muqabbisat. Kalau ini pengantar ini. At-Tauhidi itu filsuf budayawan. Ini advan nanti mungkin setelah pilihan antara 2 kitab ini. Kitabnya Syekh Isyraq Suhrawardi, Belajar Hikmatul Isyraq. Dahsyat ini. Ini agak tebel kalau ini. Ada 2 jilid, saya bawa jilid yang pertamanya. Mantap itu. Pilih 2 ini. Plato Aristotle atau Al-Ghazali mantek. Apa? Al-Ghazali. Plato. Ayo ini aja lah, apa namanya? Voting. Mantek Ghazali. Pertama Fathul Maqal Ibnu Rusdi. Iya. Naik ke Al-Farabi. Arabi. Ibnu Arabi Al-Ghazali turun lagi ya. Enggak, Al-Ghazalinya manteknya. Kita mau belajarnya manteknya. Maksudnya periodiknya, Pak. Oh iya. Jadi kita belajarnya bukan ini, tidak menguruti kita kan bukan pelajaran historis, tapi tematik. Mantek ini karena kita kalau pertimbangannya kenapa Al-Ghazali, kemarin kita kan pengantar semua tuh. Nah, ya kan? itu. Kalau Fathul Maqal itu kan kita membahas soal boleh nggak sih belajar filsafat, belajar logika gitu kan. Kalau dan jawabannya bukan hanya boleh, wajib, kan? Wajib, bukan hanya boleh. Kemudian kita belajar Ihsaul Ulum, filsafat dan ilmu-ilmu peradaban Islam itu apa aja, gitu kan? Udah ketemu semua tuh. Nah, di dalamnya ini kan ada mantek. Nah, kalau Miftahul Jannah itu la ilaha illallah, Miftahul Ulum itu mantek, gitu. Kayak kita belajar mantek. Tapi kemudian manteknya yang Qur'ani, biar pesantren gitu kan. Masa kemudian saya ngajarin kalian organon? Ada sih, organon itu logikanya Aristotle murni gitu kan. 2 jilid tuh. Iya. Ini jadi pertimbangannya gitu, Mas. Bukan historis, tapi tematis. Nah, kalau yang ini Aristotle dan Plato, pertimbangannya adalah
filsafat Islam itu ya patron utamanya Plato dan Aristotle. Plato itu nanti jadi para sufi itu rata-rata Platonis, ya kan? Sementara yang ilmuannya, filsuf-filsuf Islam yang ilmuwan itu Aristotelian. Nah, ini gabungin dua-duanya. Nanti sebenarnya tambah satu lagi Plotinus, Neoplatonism. Nah, itu yang gabungin dua-duanya, ya kan? Ini kenapa? Karena Al-Farabi ya Neoplatonia. Jadi dia gabungin dua-duanya. Oke, footing apa? Iya Mas, gimana? Kalau misalkan dulu baru pas Ghazali itu lanjutin. Jadi kita bisa dapat perbandingan antara Ini dulu. Itu yang Al-Ghazali pas kata apa ya Pak? Jadi Pasca. generasi Ini udah beres. Udah tobat. Udah, ini udah tobat dia. Nanti kita makin males Pak. Enggak. Al-Ghazalinya enggak yang ini, enggak yang menyebalkan. Kalau tahabat menyebalkan emang. Ini dulu. Iya. Apa namanya? Yang ini tadi ya bisa kita bisa tahu tentang dasar argumennya para sufi dan para filsuf dan ilmuwan. Satu itu jadinya gabung. Termasuk kias kan, kalau di fikih kan kias. Kias itu kan banyak mengambil dari Aristotelian nanti. Baru nanti ini, kalau ini sebenarnya masih pengantar. Kalau ini udah mulai masuk ini Mas. Mulai masuk ini. Kalau mau pengantar emang ini dulu. Ini ya, tipis. Tipis banget ini. Iya, ini tipis banget tuh. Aduh, bukunya berapa? Cuma cepet hatam lah ini. 27 pertemuan itu enggak Pak? Mungkin bisa nih 27 lagi, kita bikin 27. Masalahnya kuliah itu 14 pertemuan 2 kali UTS dan UAS Pak. Iya. 27 udah hampir 1-2 semester Pak. Makanya kalau di SKS kan berapa coba itu? Yaudah, ini berarti ya. Al-Jam'u Bainar Ra'yil Hakimain punya Abi Nasr Al-Farabi. Ini juga pengantar filsafat. Kita belajari dua pendapat para filsuf utama yang menjadi patron para filsuf Islam dan juga menjadi patronnya para sufi. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.